kelak akan menentukan hasil pembelajaran yang maksimal. Anak-anakku sekalian, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Wakil Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri Demak yang terhormat Bapak Wahyu Hidayat, SPD MSI. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Demak, beliau Bapak Dr. Haji Muhammad Soef Magister Agama. Yang kami hormati kepada para panitia, wabil khusus kepada Bapak Nur Kholis Sarjana Pendidikan selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan, para panitia yang kami hormati, dan para anak-anakku semuanya kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan hidayah, rahmat, sehingga dapat melaksanakan kegiatan matsama, walaupun kegiatan matsama ini dilaksanakan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena memang kondisi negara baru dalam keadaan pandemi COVID-19, dan saya yakin karena tidak hanya di negara Indonesia akan tetapi di semua negara itu mengalami hal yang sama. Untuk itu mudah-mudahan dari pandemi ini kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak penting maka untuk bisa dipending terlebih dahulu, akan tetapi kegiatan yang sifatnya penting maka kita perlu melaksanakan kegiatan ini, terutama kegiatan yang berhubungan dengan matsama. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur karena pada hari ini kita masih diberikan hidayah semuanya dapat melaksanakan. Untuk itu kita wajib bersyukur dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Rasul kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang kami hormati, yang kami banggakan, pada siang hari ini saya akan menyampaikan kegiatan pembelajaran pengenalan, yaitu pembelajaran bermakna. Karena pembelajaran bermakna ini mau tidak mau, karena kalian baru dari MTS kemudian masuk di Madrasah Aliyah Negeri Demak, tentu ini akan berbeda. Namun sebelum itu kiranya perlu kami sampaikan beberapa hal, terutama terkait dengan CV saya. Saya perlu perkenalkan. Yang pertama adalah nama saya itu Wahyu Hidayat. Jadi boleh dipanggil Pak Wahyu, boleh, monggo. Dipanggil Pak Hidayat juga terima kasih. Yang penting tidak Pak Hi, karena kalau Pak Hi itu erat hubungannya dengan segala sesuatu yang menjijikkan. Untuk itu panggil saja Pak Wahyu saja lah, yang paling simpel itu. Karena kalau di MAN ini kenalnya Pak Wahyu, kalau di rumah beda lagi. Terkait dengan itu semuanya, maka saya mempunyai satu istri, 3 anak, dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dan istri saya juga mengajar, jadi tidak ada yang beda antara saya dengan istri saya, karena sama-sama mengajar di madrasah, sehingga pada saat kalian berpendidikan prei maka kita juga prei semuanya, jadi kita nyaman lah, insya Allah nyaman, karena dua-duanya sama kaldiknya, yaitu kaldik kalender pendidikan. Anak-anakku yang kami hormati, yang kami banggakan, prinsip dalam pembelajaran kita tidak perlu tidak perlu serius. Karena memang karena memang kondisi seperti ini, ya kita cukup hanya mengetahui hal-hal yang esensi saja. Apa yang esensi itu? Yang esensi itu adalah hal-hal yang paling mudah
untuk dipelajari, yang paling mudah untuk diketahui, dan yang paling mudah untuk dipahami. Jadi kita tidak perlu berbicara materi yang kira-kira menyusahkan pola pikir kita, sehingga pola pikir kita yang susah, terus kemudian kita dibebani banyak tugas. Nah itu nanti malah justru memberatkan pada anak-anak semuanya. Yang penting anak-anak semangat saja. Jadi semangat bisa mengikuti proses pembelajaran pengenalan di Madrasah Aliyah Negeri Demak itu sudah sangat luar biasa. Kiranya yang terkait dengan perkenalan cukup. Yang jelas saya di Madrasah Aliyah Negeri Demak sama dengan Pak Kholis, yaitu membantu kepala madrasah sebagai wakil kepala, cuma bidangnya beda. Kalau Pak Kholis itu bidang kesiswaan, tapi kalau Pak Wahyu bidangnya adalah kurikulum. Maka tepat panitia itu, pinter panitianya itu memberi materi saya itu pembelajaran bermakna. Artinya itu bermakna tidak hanya konsep dalam proses pembelajaran, akan tetapi nanti lebih mengarah kepada pola pengenalan struktur kurikulum yang ada di Madrasah Aliyah Negeri Demak. Karena tentu ini akan berbeda dengan yang ada di kalian. Karena di kalian itu ada yang berasal dari SMP, ada yang berasal dari MTS, dan itu tidak hanya dari Kabupaten Demak, tetapi dari berbagai wilayah. Ada yang dari luar Jawa, ada juga yang dari Jawa. Nah tentu ini mempunyai kebiasaan yang berbeda. Maka ketika kalian sudah berada di Madrasah Aliyah Negeri Demak, maka kita harus tetap menyatukan visi, persepsi yang sama dengan Madrasah Aliyah Negeri Demak, sehingga ketika ada kekurangan-kekurangan, maka tolong nanti terutama teman-teman Anda yang dari luar Jawa itu mohon untuk diberi pemahaman dan pengertian. Jadi kita belajar bersama, intinya kita adalah belajar bersama. Anak-anakku yang kami hormati, yang kami banggakan, terkait dengan pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna itu apa sih? Kalau kita belajar, kita sering membaca. Minimal kita membaca, kalau di rumah saat ini saya yakin itu anak-anak sudah pegang yang namanya handphone seperti ini, itu sudah biasa. Terus kemudian pegang buka WA juga sudah biasa. Nah, ketika buka WA itu yang Anda baca apa? Tentu literasi. Jadi itu bagian daripada literasi. Cuman literasi yang dimaksud itu adalah literasi yang berhubungan dengan media sosial. Kenapa media sosial? Karena ini hubungannya dengan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Saling sharing pengalaman, sharing pengetahuan, sharing ilmu itu adalah bagian daripada pengetahuan. Untuk itu, maka ketika kita bicara pengetahuan dalam konsep pembelajaran, yang paling umum adalah translate knowledge. Apa itu translate knowledge? Adalah mentransfer ilmu dari yang satu kepada yang lain. Apakah hanya mentransfer? Tidak. Karena pembelajaran itu ada 3 hal yang paling pokok. 1, kita belajar sikap. Yang 2, kita belajar pengetahuan. Yang ketiga, kita belajar skill atau keterampilan. Kalau sikap jelas etika. Kalau kita bicara etika, maka inilah yang paling mendominasi sebenarnya. Nilainya itu semakin tinggi. Kenapa paling tinggi? Karena nilainya harus baik. Ketika nilainya cukup, bagaimana Pak? Oh, tidak bisa. Karena kalau nilai cukup itu tidak bisa dikategorikan anak itu baik. Bahkan itu bisa dikategorikan tidak naik kelas kalau misalnya itu terus-menerus tidak ada perkembangan. Maka dari itu, kalau kita melihat dari sisi ilmu, pengetahuan, maka pembelajaran yang paling mudah itu adalah pembelajaran yang paling mudah diingat, yang paling mudah dilaksanakan, dan yang paling mudah diaplikasikan. Itu pembelajaran. Jadi yang namanya belajar tidak hanya mengikuti yang disampaikan oleh pengajar sehingga persis kemudian dilaksanakan persis. Kalau seperti itu namanya mano. Tahu mano enggak? Mano itu burung. Nah, kalau burung itu sifatnya apa?
Membeo itu apa? Menirukan kepada orang lain. Jadi belajar yang seperti itu belajar yang sifatnya menghafal. Jadi belajar menghafal itu tidak baik. Untuk itu anak-anak, terkait dengan hal itu, maka proses pembelajaran itu harus ditumbuhkan melalui apa? Perubahan sikap dan tingkah laku. Perubahan sikap dan tingkah laku itu yang paling mendominasi terhadap sebuah proses adalah dari mana? Adalah pengalaman. Coba kalau kalian punya peristiwa yang tidak pernah Anda lupakan, itu apa? Mesti pengalaman. Satu contoh misalnya, kalian pas naik sepeda ontel, delalai kepleset tiba. Kira-kira kalian akan teringat gak? Saya jatuh di mana? Apalagi ketika ada luka, maka luka itu terus membekas, sehingga itu menjadi sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Maka dari itu, dari pengalaman inilah yang kemudian menjadi save of memory. Jadi tersimpan betul dalam memori kita, dalam pola pikir kita, sehingga yang paling nyaman pembelajaran itu apa? Adalah action. Jadi kita bicara action. Jadi belajar itu tidak hanya sekedar mendengarkan dari narasumber, pembelajaran itu tidak hanya mendengarkan dari guru, tidak hanya mendengarkan dari handphone, akan tetapi kita harus berproses dan kita mengalami secara langsung. Maka pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang kemudian akan mampu merubah sikap itulah yang kita inginkan. Jadi bahasanya itu pokoknya perubahan sikap. Kenapa perubahan sikap? Contoh, apalagi sekarang ini musuh-musuhnya corona. Maka kalau sikap kalian tidak mengikuti proses daripada protapnya pemerintah, maka juga akan celaka. Maka kita harus hati-hati ini. Hati-hati apa? Mengikuti proses. Satu, ketika kalian mau keluar, siapkan masker, siapkan hand sanitizer, siapkan kemudian tisu jika dimungkinkan. Kemudian kita harus sering mencuci tangan. Itu adalah bagian daripada protap. Nah, kalau di madrasah, protap untuk pembelajaran apa sih? Sederhana kan? Kalian punya niat. Nah, dari niat itu penak. Kalian punya niat. Terus kemudian setelah punya niat, apa yang harus dilakukan? Oke lah, nawaitunya sudah ada. Kemudian coba saya tak pegang buku. Saya baca buku itu. Ketika saya baca, saya tak mencoba menulis. Karena kalau membaca tidak menulis itu tidak akan bisa terekam. Untuk itu maka kita tulis. Setelah kita tulis, kemudian kita apa? Lakukan actionnya, melatih diri. Oh iya, ada soal kita kerjakan. Maka dari situlah yang kemudian pembelajaran itu akan tumbuh dan kita kembangkan. Untuk itu maka jenis belajar itu banyak. Jadi kalau kita belajar dengan orang yang tidak bisa bicara, maka yang kita lakukan apa? Isyarat. Ada belajar dengan isyarat, belajar dengan stimulus, memberikan respon. Banyaklah pokoknya pembelajaran itu. Tetapi yang sekarang ini dilakukan antara madrasah dengan kalian selaku mahasiswa baru di Madrasah Aliyah Negeri Demak, itu adalah belajar dengan konsep belajar melalui virtual atau online. Apa itu belajar online? Dalam jaringan. Jadi yang semula dulu kalian tidak pernah yang namanya belajar lewat online, tapi dengan adanya sekarang ini maka kita ambil hikmahnya. Oh iya, saya mengenal pembelajaran secara online. Ternyata lebih nyaman, lebih enak. Ya. Kita tidak harus bertatap muka dengan bapak dan ibu. Tapi tatkala dimungkinkan harus ke madrasah, boleh. Bukan berarti semuanya kami mengizinkan, tidak. Tapi harus ingat bahwa pemerintah itu sampai dengan saat ini memberikan proses pembelajaran daring sampai dengan tanggal 31 Juli. Artinya apa? Sampai dengan tanggal 31 Juli itu kalian tetap belajar di rumah. Loh Pak, kok belajar di rumah terus? Ya, karena demi kenyamanan dan keamanan, baik itu peserta didik maupun para guru
dan para pegawai di Madrasah Aliyah Negeri Demak. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang kami hormati, prinsip kalau kita belajar dalam kegiatan pembelajaran itu UNESCO pernah menyampaikan ada 4 pilar dalam kegiatan pembelajaran. Apa itu? 1 adalah learning to know, belajar untuk ingin tahu. Ada learning to do. Apa itu? Belajar itu harus mengerjakan. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, mengerjakan itu penting. Terus kemudian learning to live together. Belajar untuk apa? Belajar untuk hidup secara bersama. Jadi tidak egonya yang kita pakai, tapi kita mencoba untuk bisa hidup secara bersama. Karena tidak mungkin orang hidup itu sendiri, itu tidak mungkin. Belajar to be. To be itu apa? Untuk menjadi besok ketika kalian belajar itu inginnya jadi apa? Maka harus punya konsep sampai dengan saat ini. Jadi anak-anak kita yang sekarang ini di kelas 10, kalian harus sudah bisa menyiapkan konsep terkait dengan proses, terkait dengan belajar yang akan kalian lakukan. Besok ketika lulus dari Mandeman itu mau jadi apa? Maka sekarang konsep pertama sudah Anda lakukan. 1, memilih Madrasah Aliyah Negeri Demak menjadi tujuan kalian berlabuh di jenjang sekolah lanjutan atas. 2, kalian sudah menentukan program IPA, MIPA, matematika, ilmu pengetahuan alam, ada program IPS, ada program keagamaan. Itu sudah mengarah pada cita-cita. Tinggal nanti mau ke perguruan tinggi mau ambil jurusan apa lah itu. Maka di sini kalian harus bisa memanage, memilah program apa yang sekarang ini besok yang akan ada capai, sehingga nanti minimal itu menjadi pilihan kalian sebagai modal pokok terhadap sebuah proses pembelajaran yang akan datang. Karena intinya memilih yang tepat itu adalah tujuan hidup kalian. Memilih salah berarti itu adalah jurang ada di hadapan kalian. Pilih yang mana kalian kira-kira? Saya yakin akan memilih tujuan yang tepat. Untuk itu kita juga tahu bahwa yang namanya proses pembelajaran itu tidak melulu dilaksanakan di madrasah, tetapi juga ternyata bisa dilakukan di beberapa tempat. Maka tadi seperti yang saya sampaikan, dalam proses pembelajaran 4 pilar tadi, belajar untuk mencapai tujuan itu adalah yang terpenting. Kemudian apakah pembelajaran akan dilaksanakan secara daring terus? Pertanyaannya seperti itu. Kira-kira apa jawabannya enggak? Pasti Anda akan mengatakan tidak, Pak. Kalau tidak berarti Anda punya keinginan untuk masuk dalam arti masuk di kelas. Maka ketika kalian masuk di kelas, yang harus kalian lakukan, yang harus Anda kenali apa? 1, jangan sampai kalian lupa dengan kelasnya. Mosok neng kelas 10 lali mlebu ning kelas 11. Maka kenali kelas kalian itu. Terus kemudian yang kedua, lengkapi sarana prasarana kelas. Apa? Tempat duduknya, meja gurunya, terus kemudian dokumen atau bank datanya. Sehingga ketika kita bicara ini semuanya, maka baru kemudian kalian bisa mengikuti proses pembelajaran. Sebenarnya apa sih kalau kita belajar di madrasah kok kita harus ke sana? Maka yang paling penting ketika kita bicara belajar di madrasah itu ada 3 poin keunggulan. Yang pertama adalah akhlak, yang kedua adalah adab berbicara, pergaulan. Jadi intinya kan akhlak semuanya itu. Maka kalau kita bicara akhlak ini, maka tentu kita ketika berada dalam lingkungan keluarga besar Madrasah Aliyah Negeri Demak, pakaiannya juga harus sesuai dengan madrasah, dengan tata tertib madrasah. Adab bicaranya juga harus dikendalikan. Ya, jadi ngomong itu orang yang ngomong, tapi ngomong kudu ana dasare, kan begitu. Jadi ngomong itu harus ada dasarnya. Akhlak pergaulan antara laki-laki dengan perempuan itu tidak sekedar komunikasi koyok keluarga ini, maka harus dibatasi itu akhlak pergaulan. Ini penting sekali terkait dengan ciri-ciri
khas daripada pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri Demak. Untuk itu maka supaya tidak terlalu jauh, maka perlu saya sampaikan kira-kira terkait dengan kurikulum itu yang seperti apa sih. Anak-anak perlu tahu bahwa di Madrasah Aliyah Negeri Demak proses pembelajaran yang terjadi itu meliputi beberapa hal atau beberapa konsep ya, dari beberapa hal, sehingga diatur dalam rangka untuk memenuhi proses kegiatan belajar mengajar. Nah, apa bingkainya itu? Maka kita sebut dengan yang kita sebut kurikulum. Loh Pak, kurikulum itu apa? Kurikulum itu adalah sebuah pedoman, aturan yang meliputi mata pelajaran yang di dalamnya itu akan mengarah kepada tujuan. Tujuan apa? Tujuan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Di mana satuan pendidikan itu? Adalah Madrasah Aliyah Negeri Demak. Jadi konsepnya sederhana. Yang penting anak-anak itu bisa memenuhi KKM 75 itu sudah aman. Karena kalau di bawah 75 itu berarti nilainya D, dan itu dipastikan berarti belum tuntas. Maka untuk bisa mencapai itu maka harus bisa memenuhi 75 KKM-nya. Itu pun masih cukup nilainya. Maka dari itu terkait dengan KKM itu harus bisa terpenuhi 75. Nah, bagaimana dengan kurikulum? Mungkin kalian akan merasa berbeda karena kurikulum di MTS SMP itu 42 jam dalam 1 minggu. Kalau MTS 45 jam. Sedangkan kalau di Demak itu 51 jam. Baik itu di program MIPA, program IPS maupun program keagamaan. Karena di Demak ada 3 program. Kemudian yang IPA itu masih dijabarkan lagi. Ada IPA BSC, Bilingual Science Class. Terus kemudian yang kedua ada IPA Tahfidz. Terus kemudian ada IPA reguler. Bedanya apa? Sama. Intinya ketiga-tiganya itu adalah sama sesuai dengan KFA nomor 184 tahun 2019. Karena memang madrasah dituntut untuk bisa melakukan inovasi-inovasi dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas keluaran madrasah. Jadi itu yang perlu diketahui oleh anak-anak semuanya. Bagaimana dengan program pembelajaran yang sampai 51 jam itu terus pulangnya jam berapa? Kalian bisa tahu bahwa kita pulangnya Demak itu pulangnya sampai dengan jam 2:30 sore. Itu kalau dalam hitungan harian itu bisa kita lihat kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu setiap hari adalah 9 jam pelajaran setiap hari. Terus kemudian kalau hari Jumat itu 5 jam. Kalau hari Sabtu itu 10 jam. Jadi ada 51 jam. Loh Pak, kok 51? Sebenarnya 52, cuman nanti yang satu mapel itu kita include-kan supaya nanti tetap terintegrasi prosesnya, sehingga akan menjadi 51 jam. Jadi masuknya tetap jam 07 sampai dengan pulangnya jam 3 sore. Ini dalam kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri Demak itu ada pengembangan diri. Pengembangan diri itu adalah ekstrakurikuler. Artinya memberi kesempatan kepada anak-anak semuanya untuk bisa mengikuti ekstra. Terkait dengan ekstranya apa, nanti bisa ditanyakan kepada Pak Nurkolis selaku wakil kesiswaan. Kalau saya hanya menyampaikan terkait dengan pengenalan saja bahwa anak-anak nanti harus bisa mengikuti ekstrakurikuler. Artinya itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Bagaimana dengan bimbingan konseling? Iya, bimbingan konseling juga penting. Kenapa? Karena bimbingan konseling ini adalah yang akan memberikan rekomendasi kalian untuk mengikuti
ekstrakurikuler dan program peminatan. Maka ketika ada kesulitan terkait dengan peserta didik, terkait dengan siswa, siswa harus bisa aktif, kreatif, konsultasi kepada BK. Karena itu adalah kata kunci sukses, harus bisa aktif, kreatif kepada BK. Tanpa ada BK, maka kalian akan susah, karena minimal BK itu akan memberikan solusi. Jadi kalau solusinya peserta didik itu ada di BK. Kalau solusi prestasi itu juga ada di BK. Solusi perguruan tinggi juga ada di BK. Maka kalian harus bisa aktif untuk bisa komunikasi dengan para BK. Sebelum saya tutup, maka perlu saya simpulkan, jangan lupa kalian harus mempunyai konsep banyak. Banyak itu apa? Banyak itu kalau diterjemahkan, bertanyalah yang banyak agar ilmu bertambah. Bacalah yang banyak agar kalian lebih bijak. Lihatlah yang banyak agar tambah pengalaman. Dengarlah yang banyak agar penuh pertimbangan, tidak gerusa-gerusu. Jalan-jalanlah yang banyak agar tidak kuper. Kupernya apa? Tidak punya informasi. Dan banyaklah humor agar sehat dan awet muda. Jadi kalian harus banyak humor, serta berdoalah yang banyak agar hati kalian tetap tenang. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan dari saya, Pak Wahyu Hidayat, sebagai kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri Demak. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya atas nama pribadi dan atas nama instansi menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya, yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kalian bisa memaafkan apa yang saya sampaikan terhadap banyak kekurangan tadi. Untuk itu kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.